Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan parubaya. Ia ingin memiliki seorang anak, namun sayangnya suaminya telah meninggal. Ia sangat berharap suatu hari keajaiban datang padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, ternyata aku mimpi. Mimpiku benar-benar seperti nyata. Benar-benar ajaib. Rasanya aku tidak percaya dengan mimpi ini. Apakah mimpi itu benar-benar akan terjadi kepadaku? Aku tidak boleh ragu. Aku harus mencari makna mimpi itu. Semoga mimpiku semalam membawa kebaikan untuk hidup. Dengan penuh pengharapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa. Lalu setibanya di hutan, itu dia pohon besar. Aku harus segera ke sana. Itu kan bungkusan yang diberikan raksasa itu kepadaku. Sebutir biji timun. Untuk apa ini? Kukira bungkusan ini isinya bayi. Tapi untuk apa? di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa disadari, di belakangnya tiba-tiba ada itu kan raksasa yang ada dalam mimpiku. Aku takut sekali. Jangan makan aku, raksasa. Aku mohon. Jangan takut perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar, raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa nanti. karena Anak begitu itu akan besar kujadikan keinginannya santapan. untuk memiliki anak. Tanpa disadari, ibu timun mas menjawab, Raksasa. Aku bersedia menyerahkan anak itu nanti kepadamu. begitu perempuan janda itu selesai menyatakan kesediaannya, lantas perempuan itu segera menanam biji timun di ladangnya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai Tapi kok berbuah. buahnya cuma satu ya? Dan buahnya pun besar sekali. Sungguh aneh, warnanya pun warna kuning keemasan. Cantik sekali timun ini. Sebaiknya aku petik sekarang juga dan segera aku bawa pulang. Duh, ternyata berat sekali timun ini. Begitu sesampainya di rumah, perempuan janda itu segera membelah timun mas dengan sangat berhati-hati. Dan apa yang dilihatnya? Bayi ini menangis. Aku bahagia sekali mendengar suara tangisan bayi ini. Sudah lama aku merindukan suara tangisan bayi ini dalam dekapanku. Baiklah anakku sayang, karena kau lahir dari dalam sebuah timun yang berwarna emas, akan kuberi nama kau Timun Emas. Sekarang Perempuan jangan janda menangis itu lagi merasa ya. sangat bahagia. Hingga tak terasa, air mata menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Suatu malam, perempuan janda itu bermimpi didatangi oleh raksasa itu. Aku tidak bisa berpisah dengan anakku yang sangat aku sayangi. Kenapa aku baru menyadari bahwa raksasa itu jahat? Ia akan menjadikan timun emas menjadi santapannya. Aku tidak rela. Tanpa disadari perempuan janda itu, Timun Mas sering memperhatikan ibunya Akhir-akhir ini duduk ibu sering termenung termenung. sendirian. Ibu terlihat sedih. Ada apa, Bu? Gimana ya? Ibu tidak ingin kau ikut bersedih, anakku. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ibu sangat sayang padamu. Apa maksud ibu? Katakan saja yang sejujurnya. Baiklah, jika kau terus memaksaku, aku akan menceritakan semua perihal dirimu. Sebenarnya, selama ini aku merahasiakan sesuatu kepadamu, Timun Mas. Rahasia apa, Bu? Timun Mas, sebenarnya kau bukanlah anak kandungku. Apa? Aku bukan anak kandung ibu. Tenang dulu, anakku. Akan kuceritakan semua perihal dirimu. Suatu hari,
Aku bermimpi didatangi raksasa besar. Raksasa itu memberikanku bungkusan dan ia menyuruhku menanamnya. Dan ketika berbuah, buah itu akan kuserahkan kepadanya untuk dijadikan santapan. Dan isi buah itu adalah kau, anakku, Timun Mas. Apa maksud ibu? Jadi aku ini anak dari sebuah timun. Cerita ibu benar, anakku. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Bu. Timun takut sekali. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun. Iya, anakku. Ibu juga sangat sayang padamu dan ibu tidak akan melepaskanmu begitu saja untuk menjadi santapan raksasa itu. Ibu akan cari cara untuk menyelamatkanmu, anakku. Makasih, Bu. Berhari-hari Ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya. Hatinya pun mulai cemas. Dalam Hai perempuan kecemasannya, tua, mana anak tiba-tiba itu? ia menemukan sebuah akal. Maaf, raksasa. Anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kau beri aku waktu 3 hari? Akan aku sembuhkan dulu penyakitnya. Hahaha, baiklah kalau begitu. Kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Baik, baik raksasa. Akan aku tepati janjiku. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara. Besok Ia akan pagi-pagi meminta sekali, bantuan kepada ibu akan seorang ketemu petapa dengan yang ibu tinggal di yang sebuah petapa. gunung. Dia adalah teman almarhum suamiku. Barangkali dia bisa membantu kita untuk membinasakan raksasa itu. Ya, ibu benar. Kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau jadi santapan raksasa itu, Bu. Keesokan harinya, berangkatlah Ibu Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa dan menyampaikan maksud kedatangan. Kenapa kau tiba-tiba datang kepadaku? Maaf, Kiai. Maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan Kiai. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Kiai. Saya punya seorang putri yang saya beri nama Timun Mas. Dan putri saya itu akan dijadikan santapan raksasa besar. Saya tidak ingin anak saya itu mati jadi santapan raksasa itu, Kiai. Saya sangat sayang pada putri saya. Saya harap Kiai bersedia membantu saya. Oh, begitu. Baiklah, aku bersedia membantumu. Tunggu sebentar ya. Tak berapa lama, petapa itu kembali membawa 4 bungkus kecil, lalu menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. Keempat bungkusan ini memiliki bentuk seperti biji, timun, garam, terasi, dan jarum. Ketika raksasa itu menyerang, suruh anakmu itu taburkan semua ini ke isi bungkusan itu. Iya, Kiai. Kalau begitu saya pamit pulang. Ya, hati-hati. Setiba di gubuknya, Timun Mas. Ibu Timun Mas segera menyerahkan keempat Ibu bungkusan datang, itu Nak. kepada Timun Mas. Marilah, Nak. Ini Ibu bawakan sesuatu untukmu. Ya, Bu. Bawa apa? Ini ada beberapa bungkusan untuk kau jadikan senjata melawan raksasa itu. Bungkusan ini kok kecil-kecil, Bu? Gimana kita menggunakannya, Bu? Sedangkan raksasa itu kan besar sekali, Bu. Ini adalah senjata yang dapat kau gunakan untuk melawan raksasa itu apabila raksasa itu kembali lagi ke sini. Isi bungkusan ini adalah garam, jarum, biji timun, dan terasi. Kau sebarkan apabila raksasa itu mengejarmu. Kau paham, Nak? Paham, Bu. Tapi Timun takut sekali, Bu. Tidak usah takut, anakku. Ibu agak sudah lega jika kau sudah memegang senjata ini. Baik, Bu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun Hai datang perempuan menagih tua, janjinya kali kepada ini Ibu kamu harus Timun Mas. menepati janjimu. Jika Ia tidak, sudah tidak sabar kau juga lagi akan ingin kujadikan membawa dan sebagai menyantap santapanku. daging Timun Mas. Baik. Ibu Baik, Timun Mas raksasa. tidak gentar Akan lagi kupanggilkan menghadapi dulu ancaman putriku. raksasa. Dengan Timun tenang, Mas, kemarilah, ia Nak. memanggil Ada yang Timun datang Mas. mencarimu. Ada apa, Bu? Hah? Raksasa? Timun takut sekali, Bu. Jangan takut, anakku. Segeralah lari apabila raksasa itu menangkapmu. Baik, Bu. Gadis ini pasti sangat lezat jika aku Melihat santap. Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, Aku makin tidak sabar raksasa untuk itu pun menyantapnya. semakin tidak sabar Ayo, ingin kemarilah nak, menyantapnya. mendekatlah kepadaku. Tidak mau. Aku tidak sudah jadi hadapanmu. Hahaha, mau lari kemana kau gadis? Aduh, gimana ini? Aku capek sekali. Raksasa itu semakin mendekat padaku. Hahaha, mau lari kemana kau anak manis? Oh iya, aku harus melakukan bungkusan dari ibu. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Namun raksasa itu mampu melewatinya. Hahaha, mau lari kemana kau Timun Mas? Aku akan selalu mengejarmu. Duh, gimana ini? Raksasa itu masih mengejarku.
Aku sudah menaburkan 2 bungkus biji timun dan jarum itu. Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga. Aku harus menaburkan. Seketika raksasa pun terjatuh, namun dapat berdiri dan mengejar Timun Mas kembali. Hahaha. Duh, gimana ini? Raksasa itu masih bisa menyelamatkan diri. Kini senjata Dengan tinggal penuh 1 lagi. keyakinan, ia pun Baiklah, melempar buka bungkusan bungkusan. terakhir yang berisi terasi. Alhasil raksasa itu pun terjebur di dalamnya dan tewas. Syukurlah raksasa itu sudah mati. Aku harus memberitahu kabar ini dengan ibu. Ibu, aku selamat. Kau selamat, anak. Sejak itu, ibu Timun Mas dan Timun Mas hidup berbahagia. Demikianlah dongeng Timun Mas dari daerah Jawa Tengah. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti raksasa itu pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras, segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan, seperti yang telah ditunjukkan oleh Ibu Timun Mas dan Timun Mas. Berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan raksasa yang jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Sekian persembahan dari 12 IPS 3. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, capek ya? Sama aku juga. Capek ya. Ini. Membawa kebaikan untuk hidupku. Baik, Bu. Ini kau tutup enggak? Itu Mae, baru itu. Kamera, roll, action. Hahaha. Mau lari kemana kau gadis? Tidak bagusnya awal kan Kaget tapi kaget. Aku tidak mau, aku tidak sudi jadi hadapanmu. Cut. Satu. Kada korpol. Nasa, pegang nasa. Bang, kau itu taruh kain, Bang. Lagi aku pergi sekarang. Sakit hati dan Timun itu. Kok, tiga.